Rusia kerahkan 160.000 tentara wanita, kecantikannya buat serdadu Ukraina terkapar sebelum nembak. Vladimir Putin mengerahkan 160.000 tentara wanita untuk menghadapi serdadu Ukraina di perbatasan. Tentara-tentara wanita itu diwajibkan berias secantik mungkin. Rusia seolah akan menjadikan medan perang di perbatasan sebagai kontes kecantikan. Para wanita berpose menembak menggunakan AK-47 untuk tahap pemotretan. Meskipun Putin melarang tentara wanitanya bertempur satu lawan satu di garis depan, mereka dapat memberikan peran pendukung utama dalam sebuah invasi. Dilansir dari Daily Star, Presiden Prancis Emmanuel Macron akan melakukan percakapan telepon dengan pemimpin Rusia hari ini dalam upaya untuk mencegah konflik. Itu terjadi setelah Amerika Serikat menolak permintaan Putin untuk melarang Ukraina bergabung dengan NATO. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken mengatakan dia tidak akan mengalah pada hak kedaulatan Ukraina dan menjadi bagian dari aliansi keamanan. Sementara itu, Putin telah meluncurkan kapal selam nuklir pembunuh kota setinggi 604 kaki di tengah meningkatnya ketegangan antara Rusia dan Ukraina. Kapal selam Belgorod itu dilaporkan 2 kali ukuran kapal selam Royal Navy dan telah dibuat khusus untuk membawa torpedo Poseidon yang mematikan. Perancangnya memberinya desain tersembunyi, meskipun ukurannya besar dan mampu berlayar kemanapun di dunia. Torpedo Poseidon dilaporkan berujung nuklir dan dipandu oleh kecerdasan buatan dengan kemampuan untuk menyebabkan kehancuran pada target yang dituju. Ketegangan antara Rusia dan Ukraina terjadi karena Amerika Serikat menolak permintaan Rusia untuk melarang tetangganya itu dari NATO. Tampaknya Ukraina bakal menjadi medan pertempuran robot perdana di bumi. Pasalnya Rusia berencana mengerahkan robot tempur ke perbatasan Rusia-Ukraina. Hal itu disebabkan situasi di perbatasan Rusia dan Ukraina semakin hari semakin mengkhawatirkan. Kedua negara telah mengerahkan pasukan untuk saling menyerang. Tak ingin dikalahkan oleh negara tetangga, negara beruang merah itu mengerahkan robot tempur yang berupa tank. Tank robot yang bernama Uran-9 itu merupakan tank nirawak yang dikendalikan tentara Rusia, yang dikendalikan tentara khusus dalam jarak jauh. Menteri Pertahanan Rusia, Sergei Shoigu, juga telah memantau robot tank pesanannya di perusahaan produksi alat tempur. Menurutnya, Rusia butuh lebih banyak lagi robot tank untuk memperkuat pertahanan militernya di perbatasan. Uran-9 juga berfungsi melindungi infanteri dari tembakan musuh yang mampu melawan infanteri, kendaraan lapis baja, dan bahkan unit tank lainnya. Kami berharap untuk terus memperluas jangkauan robot yang tentu saja sudah dibutuhkan di militer saat ini. Uran-9 akan bertugas sebagai pengintai pasukan, penghancur ranjau, pendeteksi radiasi, dan senjata kimia, ujar Sergei Shoigu pada Minggu. Hebatnya lagi, robot tank ini juga bisa digunakan untuk di permukaan dan di bawah air. Setiap tank Uran-9 dipersenjatai dengan menara meriam otomatis 30 mm, rudal anti-tank, dan penyembur api. Ini adalah model tipe serbu terbaru dari seri Uran. Dengan Uran-6 memiliki kemampuan menyapu ranjau dan Uran-14 digunakan untuk pemadam kebakaran. Tank robot telah digunakan sebelumnya selama Perang Suriah, tetapi dilaporkan terganggu oleh masalah. Direktur Jenderal Kalashnikov Konkren, Volodymyr Dmitriev, yang merancang tank robot tersebut mengatakan pihaknya telah melakukan perbaikan atas masalah uran yang terjadi di Suriah. Adapun perbaikan tersebut berupa masalah kontrol, mobilitas yang berkurang, fungsi intelijen, dan pengawasan militer yang tidak memuaskan. Rusia juga mengumumkan telah menyiapkan penelitian eksperimental terbaru yang akan diaplikasikan ke Uran-9. Sebelumnya Rusia juga telah menguji robot bertenaga AL yang dirancang untuk menghindari peluru. Rusia mengklaim bahwa Angkatan Bersenjata Rusia akan menerima robot tempur multifungsi pada tahun 2025. Tidak jelas apakah robot itu akan ditempatkan di perbatasan Ukraina jika terjadi konflik yang berkepanjangan. Ketegangan yang terjadi antara Rusia dan Ukraina belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir. Bahkan Presiden Amerika Serikat Joe Biden memperingatkan kemungkinan negara yang dipimpin oleh Vladimir Putin itu akan melakukan invasi ke Ukraina. Satu hal yang dikhawatirkan ketika negara saling bersitegang adalah terjadinya perang. Begitu juga dengan masyarakat Rusia. Ekaterina, seorang mahasiswa Moskow, mengatakan bahwa tidak ada seorang pun di negaranya yang menginginkan perang. Pada Al Jazeera, ia mengatakan bahwa semua orang khawatir jika akan pecah perang dunia ketiga. Ketegangan di Ukraina tampaknya belum menunjukkan tanda-tanda akan mereda dalam waktu dekat. Semua orang cukup khawatir bahwa akan ada perang dunia ketiga, ujarnya. Dan semua orang berharap konflik akan diselesaikan secara damai. Tak hanya itu, lebih jauh ia mengaku kesal dengan penggambaran Rusia dan orang-orangnya di media. Menurutnya, penggambaran orang Rusia di media luar seperti penjahat atau pemabuk itu semua tidak benar. Akhir-akhir ini semakin banyak orang juga menjadi semakin kesal tentang bagaimana Rusia dan orang Rusia digambarkan di sebagian besar media asing. Tambahnya, melanjutkan,
seperti penjahat atau orang miskin berkemauan lemah atau pemabuk, itu tidak benar. Sementara itu, seorang pengusaha asal Gorlovka, Roman, mengatakan bahwa krisis di sana bukan hal yang baru. Gorlovka atau yang dalam bahasa Ukraina disebut Horlivka terletak di Republik Rakyat Donetsk di NR yang diproklamirkan sendiri yang dijalankan oleh separatis yang didukung Rusia. Ada penembakan di sana setiap hari, katanya. Saya banyak berbicara dengan mantan teman sekelas saya di Donetsk dan mereka mengatakan bahwa orang Ukraina menembak Donbas setiap hari. Pejabat di ANR baru-baru ini mengatakan ada sekitar 120.000 tentara Ukraina yang ditempatkan di dekat garis kontak dengan Donbas. Donbas merupakan wilayah di mana di ANR berada yang telah dilanda konflik. Jika menyangkut aksi militer di Donbas, Roman yakin bahwa Rusia lebih mungkin menyerang Ukraina, namun dia tetap berharap bahwa akal sehat akan menang sehingga perang dapat terhindarkan.